Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di matematika wajib, ya. Ya, materinya masih di induksi matematika. Kalau kemarin Ibu menjelaskan tentang pernyataan matematis berupa deret matematika. Kalau sekarang berupa pernyataan yang habis dibagi, ya. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya, buktikan dengan induksi matematika bahwa 4 pangkat N dikurang 1 itu habis dibagi 3. Ya, buktikan bahwa 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Kita buktikan dengan cara induksi matematika. Ada berapa cara? Iya, ada 3 cara. Langkah yang sama dengan yang kemarin Ibu ajarkan itu, ya, cuman berbeda bentuk pernyataan matematikanya. Kalau kemarin tentang deret, sekarang tentang keterbagian yang habis dibagi, gitu ya. Nah, langkah pertama, misalkan N-nya sama dengan 1, maka pernyataan ini bernilai benar atau tidak. Nah, kalau kita buat 1 boleh, buat 2 juga boleh, buat 3 juga boleh. Berarti 4 pangkat N dikurang 1 ini habis tidak dibagi 3, gitu ya. Habis dibagi 3. Nah, selanjutnya kita masukkan N-nya 1, berarti 4 pangkat 1 kurang 1. 4 pangkat 1, 4 kurang 1 berarti 3. Nah, perhatikan 3 ini habis tidak dibagi 3. Iya, 3 itu adalah habis dibagi 3, ya, berarti langkah pertama benar. Kalau langkah pertama benar, kita lanjut ke langkah kedua. Tapi, Bu, aku mau cobalah dulu, Bu, N-nya sama dengan 2. Selalu 1 yang kita coba, kan, Bu? Boleh nggak? Boleh. Nah, benar nggak ya, Bu, pernyataannya itu kira-kira? Kita coba. 4 pangkat N kurang 1 ini habis dibagi 3. Berarti 4 pangkat 2 kurang 1. 4 pangkat 2 berapa? 16 dikurang 1 sama dengan 15. 15 ini habis tidak dibagi 3. Iya, 15 dibagi 3 5. Berarti kita coba pun dia hasilnya 2, N-nya 2. Nah, kita coba pun N-nya sama dengan 2, dia juga habis dibagi dengan 3. Berarti langkah pertama benar. Kita lanjut ke langkah kedua. Oke, langkah yang kedua. Langkah yang kedua, ya, Nak, ya. Langkah yang kedua itu apa? Iya, langkah yang kedua itu adalah rubah N-nya sama dengan K dan asumsikan itu benar, ya kan? Oke, setelah itu coba. Berarti bentuk pernyataan matematisnya tadi apa? 4 pangkat N kurang 1 habis dibagi 3. Ya kan, hasilnya ini habis dibagi 3. Berarti kita coba ganti, berarti dia menjadi bagaimana, Nak? 4 pangkat K kurang 1. Kalau saya buat seperti ini, kata habis dibagi 3 ini berarti sama nggak itu dengan bilangan ini samalah itu dengan 3 dikali sesuatu yang menyatakan bahwa dia habis dibagi dengan 3. Bisa nggak saya buat seperti itu? Bisa, ya, karena contohnya lah 4 pangkat K kurang 1 ini hasilnya 12. 12 itu kan 3 kali 4, gitu ya kan, 3 kali 4 berarti bisa saya buat gitu. Berarti dengan secara tidak langsung saya membuat bahwa pernyataan 4 pangkat 3 dikurang 1 itu adalah bilangan yang habis dibagi sama 3, gitu ya, sama dengan 3P. Nah, dari sini dapatlah 4 pangkat 3, tinggal kita pindah ruaskan, berarti menjadi 3P tambah 1, gitu ya, Nak, ya.
Nah, inilah yang kita dapat dari langkah yang kedua. Berarti langkah kedua ini kita asumsikan benar. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga bagaimana, nak? Iya, langkah yang ketiga itu kita buat N sama dengan K tambah 1. Nah, N sama dengan K tambah 1 dan kita membuktikan bahwa itu benar. Gitu ya. Kita masuk ke pernyataan matematikanya. 4 pangkat N kurang 1. Ya kan, kita harus buktikan ini habis dibagi 3. Nah, bagaimana caranya? Kita rubah N-nya menjadi K tambah 1. Berarti ini menjadi 4 K tambah 1 dikurang 1. Gitu ya, nak? Nah, berarti 4 pangkat K tambah 1 bagaimana? 4. Kalau ini kita rubah menjadi bilangan eksponen kayak mana? Ini kan sama dengan 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1. Betul tidak? Bilangan pokok sama, dia dikalikan berarti pangkatnya ditambah. Dikurang 1. Begitu ya? Ini kalau ibu rubah bentuknya menjadi 4 pangkat 1 kali 4 pangkat K berpengaruh nggak? Sama saja ya. Dikurang 1. Gitu ya, nak ya? Tujuannya apa? Tujuannya supaya dapat di langkah yang kedua gitu. Kemudian 4 pangkat 1 berapa? 4. 4 pangkat K. Perhatikan langkah yang kedua. Langkah yang kedua 4K itu bagaimana? Langkah yang kedua 4K itu adalah 3P tambah 1. Berarti bisa tidak saya buat dia menjadi 3P tambah 1? Ya kan? Saya substitusikan dengan langkah kedua kan? Dikurang 1. Setelah seperti ini bagaimana, nak? Dikalikan aja ke dalam. 4 kali 3P 12P. 4 kali 1 4 dikurang 1. Nah, kita operasikan. 12P tambah 4 kurang 1 berarti sama dengan 12P ditambah 3. Nah, kalau kita lihat bentuk akhirnya ini, bisa nggak kita rubah dia dengan seperti ini? Oke. Nah, kita lihat ini tinggal di akhirnya aja. Dia tinggal 12P tambah 3. Katanya kan kita mau lihat 12P tambah 3 ini habis nggak dibagi dengan 3. Berarti kita harus rubah bentuknya menjadi 3 kali berapa yang menghasilkan seperti ini gitu ya kan? Kira-kira 3 kali berapa yang menghasilkan seperti ini? Berarti 3 dikali supaya menjadi 12P berarti 4P tambah 1. Nah, dari sini diperolehlah bahwa memang 12P tambah 3 itu habis dibagi 3. Karena 3 kali 4P tambah 1 itu sama dengan 12P tambah 3. Maka terbuktilah. Apa yang terbukti, nak? 4 pangkat N kurang 1 itu habis dibagi 3. Begitu kira-kira ya, nak? Oke. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.